Bacaan dari Kitab Ulangan. Di padang gurun di seberang sungai Yordan, Musa berkata kepada bangsanya, "Ingatlah, pada hari ini aku menghadapkan kepadamu kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada perintah, ketetapan serta peraturannya. Dengan demikian, engkau hidup dan bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri yang kau masuki untuk mendudukinya. Tetapi jika hatimu berpaling dan engkau tidak mau mendengar, apalagi jika engkau mau disesatkan untuk sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya, maka pada hari ini aku memberitahukan kepadamu bahwa pastilah kamu akan binasa dan tidak akan lanjut umurmu di tanah. Kemana engkau pergi menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau tidak mati, baik engkau maupun keturunanmu, yaitu dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut padanya. Sebab hal itu berarti hidup bagimu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan, refren, "Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaan pada Tuhan. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaan kepada Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah hukum Tuhan, dan siang malam merenungkannya." Refren, "Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaan pada Tuhan. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil." Refren, "Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaan pada Tuhan." Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Bertobatlah, sabda Tuhan, sebab kerajaan surga sudah dekat. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus berkata kepada murid-muridnya,
bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh tetapi dibangkitkan pada hari ketiga. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? Demikianlah sabda Tuhan. Masa Prapaskah, masa pantang puasa, masa tobat, bisa juga bagi saya masa untuk menyangkal diri, memurnikan diri menjadi pengikut Kristus yang murni dan konsekuen. Pengikut Kristus harus mau menyangkal diri, memikul salibnya setiap hari. Menurut Lukas, memikul salibnya setiap hari. Coba nanti alami, semakin Anda mencoba untuk puasa, pantang godaan datang. Semakin Anda rajin berdoa, datang godaan. Maka keberanian untuk memikul salib setiap hari. Alamilah masa Prapaskah ini 40 hari untuk sungguh-sungguh dalam tanda petik retret agung, berani menyangkal diri, memikul salib setiap hari. Lalu untuk apa? Untuk mengikuti Yesus. Anda sudah mengambil keputusan untuk mengikut Yesus dengan murni dan konsekuen. Inilah di masa Prapaskah, semoga kesempatan yang indah baik secara pribadi maupun dalam keluarga. Anda mau buat pantang apa? Jangan pantang mundur ya. Pantang apa? Apa yang di setiap hari Jumat hanya ada 8 Jumat, 8 kali pantang. Puasa hanya 2 kali, Rebu Abu kemarin dan nanti Jumat Agung. Tapi apakah Anda sungguh-sungguh ingat saatnya puasa? Apakah Anda sungguh-sungguh ingat saatnya pantang? Apakah Anda sungguh-sungguh mau berpantang, ya, mati raga, memikul salib, mengikut Yesus? Berani menjadi pengikut Kristus secara murni dan konsekuen. Semoga masa Prapaskah menjadi ujian, ya, untuk sungguh-sungguh mempraktekkan iman kita. Apakah Anda setia mengikut Yesus yang sudah Anda putuskan? Mengikut Yesus keputusanku, ya. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Ya. Yakin, I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Yakin, saya ikut Yesus. Apalagi di masa pandemi, tantangan silih berganti, aneka persoalan. Anda mau setia menjadi pengikut Kristus atau mulai mundur? Waduh, kok berat menjadi orang Katolik, orang Kristen. Beredar beberapa tayangan video, yo. Ini situasi yang terjadi di Ukraina. Bapak Uskup Agung sana bahkan memberi, ya, sudah diterjemahkan, ya, cerita bagaimana berani. Nggak tahu saya, tapi nilainya bagus. Kesetiaan menjadi pengikut Kristus, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi dengan kebaikan. Ini orang Katolik, ini Kristen, ini ya pengikut Kristus. Bisa kita praktekkan dalam realitas sehari-hari, dalam keluarga dan masyarakat kita. Katalah menyertai kita semua. Amin.